Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang timnas China yang telah mendarat di Jakarta semalam dan juga membawa 25 pemain. Yang menarik bagi saya adalah pernyataan dari pelatih timnas China yang namanya adalah Branko Iwankovic. Sebelumnya dia mengatakan kepada salah satu media China bahwa timnas China akan datang ke Indonesia untuk meraih kemenangan dan akan memainkan banyak penyerang. Oleh karena itu, pada saat dia tiba di tanah air, saya melihat cuplikan di sosial media yang mulai rame ketika ada salah satu jurnalis yang mewawancarai dia. Pada saat itu dia mengatakan bahwa betul dia akan bermain dengan 10 pemain menyerang. Nah, inilah yang mengagetkan saya. Kok mau bermain melawan Indonesia di kandang Indonesia dan memainkan 10 pemain menyerang. Artinya 10 penyerang. Nah, ini sungguh mengagetkan saya. Tapi pada saat memang saya mulai meneliti pernyataan dari pelatih ini, ya jelas ini hanyalah sebuah cywar. Dan wajar saja sih bagi seorang pelatih menebarkan cywar. Tapi ini cywar yang lucu bagi saya. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, ya China ini juga bukan merupakan tim yang produktif. Ya apa artinya mau bermain dengan 10 penyerang? Ya cari matilah artinya, karena kan kita tahu bahwa timnas Indonesia superior di Gelora Bung Karno. Apalagi di round 3 ini, timnas Indonesia kita hanya kalah 1 kali lawan Jepang. Itu juga karena memang Jepang kelasnya sudah jauh lah di atas timnas kita, bahkan juga di atas timnas lain yang berada di grup ini. Tapi pada saat pelatih ini mengatakan dia akan memainkan 10 pemain menyerang, artinya akan lebih banyak menyerang, ya mungkin artinya akan bermain menyerang. Ya bagi saya ini sungguh mengagetkan, karena ya selain juga tadi saya katakan ini bukan tim yang produktif, tapi memang pola permainan dari China itu adalah ultra defensif. Bertahan, main counter, bertahan, main counter, dan banyak mengandalkan long ball. Dan juga umpan-umpan silang. Artinya, bagi para pemain timnas kita harus berhati-hati dengan umpan-umpan yang tinggi. Karena itu adalah spesialisasi dari para pemain timnas China dan juga pola permainan dari sang pelatih. Tapi kan di sisi lainnya yang saya senang membaca berita dan juga di cuplikan video dari pernyataan Patrick Kluivert yang mengatakan bahwa dia percaya diri untuk pertandingan pada tanggal 5 Juni nanti. Dan wajar bagi seorang pelatih percaya diri, tapi jangan sampai overconfident atau terlalu percaya diri. Karena walaupun China adalah salah satu tim lemah di grup ini, tapi tetap China bisa saja menyulitkan timnas kita pada saat nanti bermain di GBK. Dan Kluivert juga mengatakan bahwa dia akan berani bermain lebih terbuka. Ya karena memang timnas Indonesia kita membutuhkan 3 poin. Gak mungkin lah bermain bertahan. Nah Bahar ini tuh terpancing ketika para pemain timnas kita memilih menunggu. Jadi bukan artinya parkir bis, enggak. Tapi tunggu aja dulu di tengah, pressing, terus fast break. Pressing, fast break, beberapa kali ada counter attack yang dilancarkan. Nah tentu pelatih dari China ini telah mempelajari permainan dari timnas Indonesia melawan Bahrain tersebut. Nah, artinya dia sudah menyiapkan lah sebuah taktik. Dan sebelumnya juga saya masih ingat pelatih dari timnas Bahrain, yaitu Dragan Talajic, juga menebar cywar yang serupa juga, yang pada saat itu dia mengatakan bahwa dia akan menunjukkan timnya bermain sebaik mungkin di GBK. Bahkan dia sampai mengatakan di sesi konferensi pers sebelum pertandingan, agar para jurnalis juga mewawancarai penjaga gawang yang menurut dia adalah salah satu yang terbaik di Asia. Ya oke lah, dia membanggakan timnya dan juga penjaga gawangnya. Tapi faktanya seperti apa? Para pemain Bahrain bahkan tidak bisa tahan dengan cywar dari para supporter kita yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno. Karena kelihatan para pemain dari timnas Bahrain dengan mudah kehilangan penguasaan bola. Walaupun memang mereka juga bisa menciptakan peluang. Ada beberapa juga peluang yang berbahaya. Tapi mungkin karena memang mereka tidak tahan dengan begitu banyak supporter dari timnas Indonesia yang hadir di Stadion GBK, maka mereka juga agak gugup mainnya.
kelihatan banget. Bahkan beberapa peluang mereka itu finishingnya melenceng jauh. Padahal possession tuh di mereka loh. Ball possession mereka bagus, tinggi juga persentasenya. Tapi ya karena memang secara mental tampaklah para pemain dari Bahrain ini terganggu. Dan juga para pemain dari timnas kita ini disiplin, menjaga pertahanan, fast breaknya cepat, fisiknya kuat, bisa bermain dengan tempo yang bervariasi selama 90 menit, kalah Bahrain. Nah, artinya untuk pertandingan melawan China ini juga Patrick Kluivert harus pintar mengatur yang namanya tempo permainan. Harus meminta para pemain dari timnas Indonesia kita memainkan tempo. Boleh mau langsung tancap gas, tapi hati-hati. Karena sesuai dengan pengalaman dari permainan timnas Indonesia sebelumnya, pada saat nih para pemain dari timnas Indonesia kita tancap gas di menit-menit awal, kemudian gagal mencetak gol, tiba-tiba tim lawan itu bisa memanfaatkan kesalahan dari salah satu pemain timnas Indonesia kita, kemudian mencetak gol. Disitulah entah mengapa sering drop tuh permainan dari timnas Indonesia kita, sehingga dimanfaatkan oleh tim lawan untuk kemudian mencetak gol lagi dan meraih kemenangan. Itu terjadi di pertandingan melawan Australia pada saat bermain di Australia, di pertandingan melawan China pada saat bermain di China, dan di pertandingan melawan Jepang pada saat bermain di Indonesia. Jadi itulah yang harus diperhatikan. Boleh mau langsung gaspol lah, ya kan, memberikan tekanan kepada para pemain China, tapi pastikan bisa mencetak gol di 20 menit awal. Nah, saya belum ingin dulu membahas secara teknis lebih detail untuk pertandingan ini, karena nantilah H-1. Tapi intinya, ya saya harapkan teman-teman yang merupakan supporter dari timnas Indonesia yang nanti akan hadir di stadion juga tidak terpengaruh dengan cyber ini. Biarkan saja, dan wajar bagi seorang pelatih dari tim lawan itu merasa optimis bahwa dia akan membawa timnya meraih kemenangan di GBK. Tapi lagi-lagi seperti yang saya katakan, GBK itu milik kami. Artinya, para supporter siapapun yang hadir harus juga bisa kreatif memberikan dukungan bagi timnas Indonesia kita. Tapi jangan juga sembarangan, ya kan, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Apalagi jika nanti ada kata-kata yang rasis atau menyoraki lagu kebangsaan dari timnas China, sama sekali tidak boleh. Iya dong, pada saat timnas Indonesia kita nih mulai naik level, ya supporternya ayo ikut dong naik level juga. Jangan ketinggalan kereta. Memalukan kalau nanti sampai ada lagu kebangsaan dari timnas China, ternyata adalah supporter-supporter yang menyoraki. Gak boleh seperti itu, karena pada saat nanti timnas kita bermain di luar negeri, juga para supporter dari tim lawan akan seperti itu. Dan jika mereka melakukan hal yang berbeda, ya diamin aja. Tapi kita perlu menunjukkan contoh bahwa Indonesia punya supporter-supporter yang hebat, yang kreatif untuk mendukung tim nasional Indonesia. Apalagi sekarang tim nasional Indonesia kita ini dipenuhi oleh mayoritas pemain-pemain yang bermain di Eropa. Ini sekarang nih materi pemain dari timnas Indonesia kita ini materi pemain berstandar Eropa, mainnya di Asia. Nah, inilah keuntungan dari timnas Indonesia kita. Tapi selain itu juga teman-teman, jangan lupa ini adalah tim yang muda. Karena banyak pemain-pemain muda di tim ini. Berarti mereka juga butuh waktu untuk coba mendapatkan jam terbang bermain di level tertinggi seperti sekarang ini. Ini sekarang ini kan kualifikasi Piala Dunia. Bukan lagi kualifikasi Piala Asia, apalagi bukan lagi ini sebuah turnamen di level AFF. Maka itu kita juga harus pahami pada saat jika ada pemain yang underperform. Tapi wajar jika kita ingin kritik. Namun pada intinya, Patrick Kluivert juga harus menyiapkan strategi yang bisa menyulitkan para pemain timnas China di menit-menit awal. Jangan sampai mereka yang nanti kemudian mendapatkan momentum. Karena China sebetulnya nih teman-teman nothing tulus, walaupun mereka juga punya peluang untuk lolos jika mereka bisa mengalahkan timnas Indonesia. Karena setelah melawan timnas kita, China akan berhadapan dengan Bahrain. Nah, artinya mereka juga punya peluang jika mereka bisa mengalahkan timnas kita. Nah, itu yang harus juga diingat oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan cuma harus meraih kemenangan, tapi jangan sampai timnas kebobolan di menit-menit awal. Jadi kembali lagi kepada konsep dari Patrick Kluivert. Kalau feeling saya, formasinya akan sama. Nah, cara bermainnya mau seperti apa? Kalau cara bermainnya sama seperti melawan Bahrain, itu juga resiko. Karena tentu sudah dipelajari, seperti yang tadi saya katakan oleh pelatih China. Kalau mau main atur tempo, itu akan lebih baik. Jadi ada saatnya perlu main dengan intensitas tinggi, ada saatnya coba control the game, ya kan? Pokoknya para pemain kita harus bisa
memproteksi bola. Tapi kan bagusnya bahwa kali ini untuk pertandingan melawan China, para pemain berkumpul jauh lebih lama. Nah, artinya ya tentu kebersamaan dari para pemain ini sangat penting. Bahkan saya melihat aura kesatuan di antara para pemain ini sangat luar biasa, teman-teman. Ini jujur loh, saya mengatakan ini sangat luar biasa. Karena jarang-jarang nih mereka berkumpul untuk lebih dari 1 pekan sebelum sebuah pertandingan di babak kualifikasi Piala Dunia di round 3 ini. Nah, ini adalah plus point. Nah, bagaimana caranya plus point ini dijaga? Yaitu melalui simulasi permainan pada saat latihan. Dan kalau bisa ditutup lah. Jangan sampai nanti dilihat oleh awak media atau juga oleh tim lawan. Ini yang sangat penting. Walaupun kita juga tahu China sangat serius. Tapi timnas Indonesia kita ini kan sekarang punya keuntungan bermain di kandang sendiri. Dan salah satu pelajaran yang didapat dari pertandingan lawan China itu adalah pada saat bermain terbuka tapi terlambat recovery. Terlambat transisi negatif. Nah, berarti ini nanti terkait dengan pemain-pemain yang dipilih di starting lineup. Nah, ini juga harus sesuai dengan strategi yang akan dipakai oleh Patrick Kluivert. Apalagi kita tahu ada beberapa pemain yang tidak akan bisa membela timnas Indonesia untuk pertandingan penting ini. Tapi seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya, itu gak bisa dijadikan alasan karena timnas Indonesia kita sekarang ini punya namanya kedalaman skuad. Walaupun materi pemain belum merata. Artinya ada aja pemain lain yang bisa mengisi kekosongan dari pemain-pemain yang tidak bisa tampil untuk pertandingan ini. Maka itu yang selalu saya katakan bahwa peran pelatih itu sangat penting. Nah, pelatih China tentu sudah menyiapkan strateginya dengan mempelajari permainan dari timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Untuk pertandingan lawan Australia dan juga Bahrain, kita tahu strateginya dipakai oleh Kluivert berbeda. Nah, maka itu dia juga tentu sudah menganalisis. Jika permainannya seperti melawan Australia, harus melakukan apa? Jika permainannya seperti melawan Bahrain, harus seperti apa strategi dari China? Tapi sebaliknya tentu, dari Patrick Kluivert yang sudah punya video analis juga telah menganalisa permainan dari China yang memang sebetulnya ini bukan tim yang produktif, tapi tidak boleh dianggap remeh. Dan Saiwar ini juga ditanggapi dengan kepala dingin. Ya kan, nggak perlulah nanti tiba-tiba para pemain emosional di atas lapangan, nggak perlu. Fokus on the game dan coba untuk meraih kemenangan. Besok saya akan kembali membuat konten tentang preview pertandingan yang akan dimainkan pada tanggal 5 Juni nanti. Yang rencana kick-off-nya adalah mulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Karena saya masih menunggu status terakhir dari para pemain yang dianggap 100% fit untuk bisa turun di pertandingan yang merupakan finalnya final bagi tim nasional Indonesia. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.